Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Yang insyaallah nanti kita akan melanjutkan kajian pada subuh yang akan diisi oleh Bapak Ustaz Edison. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, serta salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah nanti kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini Bapak Ustaz Edison akan memberikan tausiah tentang sahabat Islamnya sampai pada waktu zuhur nanti. Di akhir sesi nanti barangkali ada jemaah yang ingin menanyakan atau menambahkan atau mungkin ada penyampaian, dipersilakan di akhir sesi nanti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustaz Edison kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallah. Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah saya mengajak bapak-bapak hadirin di sini untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat waktu yang luang, nikmat jasad yang sehat,
Dan adalah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan diciptakannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasihnya ya, orang makhluk yang paling dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu makhluk pun atau tidak satu manusia pun dunia ini yang tidak bisa mencapai musuh kepada Allah kecuali melalui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk, sebagai orang yang paling mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah menciptakan dia itu sebelum segala sesuatu diciptakan. Dia telah menghembuskan ruh yang pertama, Ahmad. Kemudian mentajalikan ruh itu pun jadi nur, Nur Muhammad SAW. Dari nur ini diciptakanlah alam semesta, termasuk diri kita. Tak lupa salam dan salat pada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, tentunya pada keluarga beliau juga, pada istri-istri beliau, pada zuriat beliau, dan para sahabat. Semoga Allah senantiasa memberikan salatnya pada mereka. Dan kita sebagai umatnya tentunya sudah selayaknya kita berdoa pada Allah SWT supaya kita diakui sebagai umat baginda Nabi, dan supaya Allah juga memperkenankan beliau memberikan syafaatnya pada kita di hari yaumil akhir nanti, di mana tidak ada syafaat di hari yaumil nanti kecuali dari sahabat dari Rasulullah SAW. Dalam satu hadis diceritakan bahwa nanti di hari yaumil akhir nanti, di padang mahsyar nanti, umat manusia ini masing-masing mencari syafaat, mencari kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat, mencari pada Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat, mencari pada Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat, setelah mencari pada Nabi Isa alaihissalam juga tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya umat akan terakhirnya berjumpa baginda Nabi Muhammad SAW. Dan atas perkenan Allah SWT, Nabi Muhammad inilah yang bisa memberikan syafaat. Tidaklah surga itu diciptakan kecuali baginda Nabi dan umatnya yang terdahulu, yang lebih masuk terlebih dahulu daripada Nabi dan umat baginda umat yang lain. Jadi kita ini suatu umat yang luar biasa sekali. Kita mempunyai Nabi yang luar biasa. Tentunya ini merupakan suatu anugerah yang tingkat luar biasa. Untuk itulah sewajarnya kita merayakan daripada kelahiran dari baginda Nabi, kelahiran daripada Rasulullah SAW. Kalau kita tentunya tiap tahun merayakan 17 Agustus, itu ada maknanya gitu. Kenapa kita merayakan 17 Agustus? Tentunya kita paham akan sejarah 17 Agustus itu. Paham, bukan tanggalnya atau ininya istimewa sebenarnya, tapi yang istimewa adalah peristiwa di balik itu. Peristiwa di balik 17 Agustus 1945, mana pada saat itu digunakan proklamasi oleh Bung Karno dan Bung Hatta gitu. Jadi alamat iman Pak di itu 56 ya, nomornya 56, saya lupa jalannya itu, jalan di Menteng ya. Itu suatu peristiwa yang luar biasa sekali, di mana kita tiap tahun kemudian merayakan menapak tilas, dan tentunya ada beberapa perayaan yang kita menceritakan sejarah perjuangan bangsa lagi ya.
sejarah perjuangan bangsa. Dari mulai penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, hingga kita merdeka, dan itu tidak sampai di situ, masih ada peristiwa-peristiwa selanjutnya. Akhirnya kita baru merdeka sepenuh itu setelah konferensi Meja Bundar ya 1949 ya. 1000 benar ya. Konferensi Meja Bundar itu tahun berapa? Saya perlu nampak jelas lagi gitu ya. Ya 48 atau 9 ya. Jadi Belanda tidak mengakui Pak kemerdekaan kita 1945. Masih diteruskan oleh perjuangan, masih ada penjajah lagi, borong tentara Dika segala macam itu ya. Kalau penjajahan lagi konferensi Meja Bundar itu baru diakui kita secara de facto dan jujur sebagai bangsa Indonesia. Setelah kita mengakui di konferensi Meja Bundar itu kita harus bayar hutang Belanda, Pak. Hutang Belanda akibat perang, karena itu perang mereka yang menjadi, kita harus bayar hutang dia. Baru Belanda bisa mengakui kemerdekaan kita. Itu makna dari 17 Agustus 1945 bagi kita. Kalau kita punya anak gitu ya, punya istri, mungkin hafal mungkin tanggal lahirnya Pak ya. Anak pertama misalnya tanggal sekian, anak kedua tanggal sekian. Tentunya ulang tahun istri juga dihafal. Kalau nggak dihafal bisa dia juga dipecat jadi suami. Kalaupun kita tidak merefah, kita tahu paling tidak misalnya pas hari lahir kita berpuasa. Rasulullah merayakan hari lahirnya dengan berpuasa karena dia lahir hari Senin gitu ya. Jadi Rasulullah tiap Senin itu merayakan, bukan cuma tiap tahun tapi tiap Senin dia merayakan ulang tahun dia gitu ya. Maulidnya dia, kelahiran dia. Tentunya kalau kita sayang anak kita yang sudah kadang kita hari itu jadi hari spesial bagi dia, bagi anak kita. Apa kita bikin pesta ulang tahun, gitu, apa kita bikin nasi kuning mungkin ya, macam-macam adat kita untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Terlebih lagi, bagaimana cara kita menunjukkan pada Rasulullah SAW dengan merayakan Maulid gitu. Mungkin ada yang di sini ada silang pendapat gitu ya tentang Maulid. Kalau misalnya ditanya kenapa kamu merayakan Maulid, bertanya balik lagi Pak, kenapa kamu tidak cinta pada Rasulullah? Kenapa kita tidak boleh mencintai Rasulullah SAW? Kita mencintai Rasulullah SAW tentunya. Bukan cuma di mulut gitu ya, bukan cuma ini, tapi kita secara hati tulus ikhlas mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita senang apabila hari lahir baginda itu dirayakan. Gitu. Abu Jahal, Abu Lahab itu sendiri dia senang begitu cucunya lahir ya, sehingga Abu Jahal ya, Abu Jahal itu setiap hari Senin siksanya diringankan. Setiap hari Senin siksanya diringankan karena dia bikin pesta Pak waktu Nabi Muhammad SAW lahir, bikin pesta, senang gitu ya. Dia oke, hari ini saya traktir semua, saya bikin potong onta, potong kambing gitu, bikin pesta. Itu orang yang kafir saja gitu. Kita yang berhak merayakan adalah kita sebagai umatnya. Kita kalau mau diakui sebagai umatnya. Tentunya masalah perayaan bisa beda-beda gitu. Bisa mungkin baca Maulid, kita baca Barjanji, baca Maulid Habsi itu syair apa ya? Syair yang isinya sejarah Rasulullah SAW. Kalau kita mungkin tidak kurang kenal, tidak apa? Kalau cuma baca syair mungkin kurang pas. Boleh kita buka kajian sirah misalnya. Kajian sirah di momentum di hari Maulid ini. Sekarang tanggal berapa? 9 Rabiul Awal ya, 9 Rabiul Awal. Yang mana Maulid itu 12 Rabiul Awal ya Pak ya, dirayakan hari lahir beliau, hari dia diangkat menjadi nabi, hari dia juga wafat. Tentunya
12 Rabiul Awal suatu tanggal yang istimewa di hati kita. Sebagaimana juga kita mengistimewakan hari lahir kita. Mungkin bapak-bapak ini ada masih ulang tahun nggak Pak? Merayakan ulang tahun. Tapi kita tahu kan hari lahir kita ya. Hari lahir Masehi Pak ya. Hijriah tahu nggak Pak? Ada yang tahu tentang Hijriahnya gitu. Itu perlu diingat-ingat. Karena beda Hijriah sama Masehi itu 11 hari Pak ya. 11 hari. Jadi kalau sudah 36 tahun itu harus tambah 1 tuh umurnya gitu. Jadi kalau kita sekarang saya ini 47 gitu ya di Masehi. Kalau Hijriahnya sudah 48 lebih gitu. Jadi dihitung dari situ nanti umur kita gitu, Hijriah. Kenapa kita juga merayakan Maulid? Kalau tidak merayakan Maulid, paling tidak di bulan ini kita berbanyak sholawat. Hari yang biasa mungkin sholawat 100 kali, jadi 200 kali gitu ya. Nggak rugi juga Pak, cuma apa? Membasahkan lidah gitu kan ya, membasahkan lidah dengan kalimat yang thayyib, yang barakah gitu ya. Sholawat sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalam pada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya orang-orang beriman, berikanlah sampaikan salam penghormatan pada Nabi. Ini perintah dari Allah SWT. Nggak perlu sanad, nggak perlu ini, nggak perlu ijazah, itu udah langsung ijazahnya dari Allah SWT. Di Quran diabadikan 14 abad yang lalu dan itu akan abadi sampai hari kiamat. Allah menyuruh kita sholat, Allah menyuruh kita puasa, Allah menyuruh kita sedekah, zakat, pergi haji. Tapi Allah tidak melakukan itu semua. Allah menyuruh sholawat, tapi Allah bersolawat. Kalau dalam ayat itu ditegaskan Allah dan para malaikat yang bersolawat. Jin iblis bersalawat. Ada yang tahu? Iblis bersalawat tidak Pak? Tidak Pak ya? Ya itulah, itu bedanya. Iblis tidak pernah bersalawat dan tidak pernah qadarullahnya dia tidak pernah bersalawat gitu ya. Walaupun iblis ini salah satu makhluk yang paling taat di sepanjang zaman Pak ya. Jadi iblis itu dalam satu ayat beribadah 120.000 tahun. Dalam 120.000 tahun ada yang bilang 80.000 tahun ya. Dalam 120.000 tahun itu dia pernah beribadah di bumi itu 1000 tahun. 1000 tahun dia berzikir Pak. Berzikir, perlu diketahui dia juga diajar sama Jibril. Jibril alaihissalam itu mengajar iblis. Sebagaimana juga Jibril alaihissalam itu mengajar Dajjal. Jadi Jibril ditugaskan untuk mengajar iblis. Dulu itu namanya sebelum jadi iblis namanya siapa Pak? Azazil ya betul. Jadi nanti kalau punya anak lagi yang dinamain Azazil Pak. Kelihatannya bagus. Tapi itu nama iblis, ada beberapa nama iblis banyak tuh. Ada bukunya itu nama-nama iblis yang dipakai, hati-hati. Jadi kalau pilih nama yang baik-baik aja, yang gampang-gampang aja, nama Muhammad. Kalau untuk laki-laki Abdullah, Fatimah. Dan ada nama-nama setan, nama-nama jin yang enggak manusia itu ada tuh, jangan dipakai tuh Pak. Makanya harus hati-hati kasih nama. Kenapa Pak? Ababil kan burung yang diberita kebaikan. Mungkin masih bisa ya. Nama-nama para sahabat yang dijamin surga. Kan ada 10 nama. Banyak sih. Kalaupun mau pakai bahasa daerah juga boleh. Bahasa ini
cuman aslinya yang baik, cari asli nama yang baik. Hati-hati dengan jangan sampai misalnya namanya Hitler. Kita kagum sejarah Hitler, tapi Hitler bagaimanapun jadi tokoh yang sangat apa namanya diktator dunia, itu jangan dipakai gitu ya. Nah, kalau Saddam Hussein masih plus Pak, karena Saddam Hussein dulu mungkin diktator, tapi akhir hayatnya banyak ulama bilang dia husnul khotimah. Saddam Hussein sebelum digantung itu dia ucapkan kalimat syahadah. Dan kemarin ada membuka kuburan yang dibongkar itu jasadnya masih utuh gitu ya. Allah. Tapi cuman kalau mau yang gampang ya nama yang sudah masyhur aja Pak. Gitu ya. Nama Imam Syafi'i gitu ya. Muhammad bin Idris ya. Imam Bukhari gitu ya. Imam Tirmizi, banyak Imam Muslim, banyak nama yang bagus itu. Jadi iblis sebelum iblis sebelum dia menjadi nama iblis biasa saja. Dia beribadah 1000 tahun di dunia, zikir, sholat. Jadi tidak ada satu tempat di bumi ini yang tidak pernah dikasih sujud oleh iblis. Diajarin zikir-zikirnya oleh Jibril alaihissalam. Sampingnya juga belajar sendiri gitu kan. Tapi Jibril alaihissalam tidak diberi wewenang untuk mengajar dia sholawat. Setelah dia 1000 tahun di bumi, dia naik lagi ke langit pertama. Langit pertama dia di situ juga ada para malaikat, makhluk langit pertama. Dia belajar zikir lagi, dan akhirnya naik lagi makomnya gitu ya ke langit kedua, sampai akhirnya naik lagi sampai ke langit ke-7. Cuma dia sudah mengikuti semua zikir yang dilapaskan oleh para malaikat kecuali sholawat. Makanya kalau kita zikir la ilaha illallah itu mau 100 kali, mau 200 kali, terakhirnya sholawat Pak. Sekali paling tidak. Karena zikir itu bikin kita terbakar, panas. Bapak bisa rasain aja. Kalau yang sudah merusak itu bisa, tubuh ini kita bisa terbakar. Karena kekuatan zikirnya itu. Kekuatan dari Allah SWT. Memadamkannya dengan sholawat. Kita sholawat wajib kan? Sholat. Sunnah ya. Kalau di mazhab Syafi'i wajib, karena Syafi'i mewajibkan. Karena dasarnya itu suatu ibadah, itu suatu doa. Sholat itu kan doa, kumpulan doa. Doa itu tertahan kalau tidak ada sholawat. Jadi ngambang ya. Dia mungkin sampai langit pertama saja, tidak bisa, belum masuk langit pertama lah, masih langit dunia sampai situ. Salawatlah ininya penerus waktu usul untuk sampai kepada Allah SWT. Doa itu salawat. Jadi kenapa Imam Syafi'i mewajibkan salawat itu nggak boleh ditinggal. Ada pendapat ulama ini mensunahkan itu kita tidak boleh di situ ya. Kita sebagai mengikut mazhab Syafi'i salawat wajib. Jadi kalau kita ubah jemaah misalnya sholat tidak boleh ditinggal. Kubah pertama maupun kubah kedua itu diwajibkan di mazhab Syafi'i. Itu iblis gitu loh, yang zikirnya ribuan tahun, nggak ada yang mengalahkan dia. Kita sebagai manusia, walaupun kita secara level kita lebih tinggi dari iblis, kita sebagai makhluk yang paling mulia, kita tidak bisa menyamai iblis dalam hal ibadah, dalam hal makrifat. Makrifat itu iblis itu sampai sifat. Jadi ada makrifat nama,
Ma'rifat af'al perbuatan, ma'rifat sifat dan ma'rifat zat. Iblis itu sampai sifat. Jadi di kesaktiannya itu bukan alam-alam Pak, dia bisa terbang, dia punya sayap gitu. Karena dia awalnya dia biasa seperti kita gitu. Nah yang pertama dia punya sayap, dia hampir menyamai Jibril alaihissalam. Jibril itu lebih tinggi lagi dari iblis karena dia ada salawat. Ada salawat. Sallallahu ala nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil malaa'ikati ila yaumiddin. Salawat ibadah dengan ringan, seperti ringan, tapi dahsyat luar biasa. Kayak salawat di hari Jumat itu juga sangat-sangat utama, gitu. Berbanyak salawat. Dan kita kalau mendekat Rasulullah SAW ya berbanyak salawat. Nanti di hari kiamat nanti pada masyar, di sirat, sampai di surga nanti yang paling dekat itu yang paling banyak bersalawat. Paling banyak bersalawat. Lisannya tidak berhenti bersalawat, gitu ya. Jiwanya diserahkan juga untuk salawat. Salawat itu dua, memuji Allah dan memuji Rasulullah SAW sebagai kekasih. Nabi Adam juga itu lebih tinggi daripada iblis. Nabi Adam itu, kalau iblis dia cuma bisa melihat sampai dia ke langit ketujuh, dia bisa sampai ke situ. Tapi Nabi Adam SAW dia bisa melihat sampai ke arsy. Dia bisa melihat sampai aras. Nabi Adam dia beri keutamaan karena juga dia dikasih nur, ya. Nur Muhammad SAW. Iblis ada juga nurnya, cuma dia kadarnya sedikit. Makanya makin sedikit dia kadar tidak bersalawat itu makin sedikit. Jadi yang keluar itu nafsunya, nafsu yang lawat daripada ruh kudus ya, ruh yang murni. Ya, dalam pembicaraan kita sedikit kilas balik ya. Ini sedikit pribadi Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah SAW itu suka jahit bajunya sendiri, Pak. Kalau ada yang robek gitu ya, kalau dia bisa kerjakan sendiri. Dia juga cari nafkah gitu ya. Sebelum jadi Rasul, dia pedagang yang ulung gitu ya, Pak ya. Khadijah radhiyallahu anha itu dia sebagai pedagang juga ketarikan pribadinya dan juga mencoba. Dan keuntungan luar biasa lipat waktu dipegang Rasulullah SAW dagangnya. Khadijah ini konglomerat di Mekah. Berapa kekayaan Khadijah? Sepertiga kekayaan Mekah itu punya Khadijah. Jadi kalau orang sekarang belum ada apa-apanya gitu ya, mungkin baru kaya sedikit itu udah belagu gitu ya. Khadijah anha itu dia ibarat kata usaha muslimah ya, yang paling sukses sepanjang masa mungkin ya. Dia menghentikan dagangannya pada Madinah untuk berkualitas tinggi. Cara dagang Rasulullah juga simpel gitu. Mungkin tidak umum pada kalau orang Yahudi berdagang, itu terkenal kita berdagang gitu. Cari keuntungan sebesar-besar ya, tapi juga caranya dengan cara yang kadang-kadang licik gitu ya. Kalau Rasulullah nggak ada berdagang gitu, benar-benar jujur gitu. Ini harga kue 1.000 gitu ya, modal saya 1.000, modal itu maksudnya harga barang plus ongkos ya, modal saya
saya 1.000 silakan, mau dikasih keuntungan berapa gitu ya saya. Dengan modal kejujuran ini Rasulullah dapat untuk berlipat itu. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha juga sudah dikasih ilham tentunya, karena orang-orang di sekeliling Rasul yang menjadi pejuang Rasul itu rata-rata sudah dikasih ilham, termasuk dari kelahiran baginda itu juga sudah dilahirkan. Kenapa Abdullah yang berjodoh dengan Aminah gitu, itu sudah ada ilham, sudah ada jalannya gitu ya, sudah ada mimpinya, jadi itu sudah ada jalan, termasuk dia mengikat dengan Khadijah itu sudah ada jalannya. Rasulullah itu tampak nurnya gitu ya. Pada orang-orang tertentu dia kadang menampakkan nurnya gitu ya. Nurnya itu orang bisa bikin tertarik gitu ya, memancar gitu ya, memancar dari wajah gitu ya, dari diri beliau gitu ya. Sewaktu-waktu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu lagi menjahit juga gitu ya. Kalau di Arab sana tidak ada lampu banyak, tidak ada penerangan seperti ini gitu ya. Kadang pakai lampu minyak gitu ya. Waktu itu lampu minyak lagi mati di kamarnya Aisyah. Terus dia cari jarum yang jatuh, gelap kan. Masuklah baginda Nabi SAW ke kamarnya Aisyah radhiyallahu anha gitu. Itu langsung terang Pak, langsung terang itu kamar itu. Terangnya maksudnya seperti kita kalau taruhlah misalnya kita di kampung gitu ya, ada lampu patromak itu masuk ke kamar, jadi kelihatan semua bisa dan ketemu itu jarum gitu, seperti itu. Tapi memang tidak sepanjang waktu, dan Allah menampakkan pada orang-orang tertentu gitu yang Allah pengen dia juga bisa lebih tambah hidayahnya gitu ya. Memang ada juga yang kayak mujahal, mereka walaupun melihat tapi makin ingkar gitu. Ada yang seperti itu. Allah tidak beri hidayah. Jadi hidayah itu sesuatu yang mahal Pak, bukan alang-alang gitu ya. Banyak orang tahu Islam itu benar gitu. Islam itu universal, Islam itu agama yang hak. Tapi karena tidak ada hidayah, jadi mereka cuma menganggap sebagai Islam baik gitu. Islam bukan teroris gitu ya. Mereka tahu gitu. Tapi karena nggak ada hidayah, mereka nggak bakal dapat hidayah gitu, karena Allah tidak memberikan hidayah. Jadi Rasulullah seperti ini Pak kesehariannya. Kalau ada makanan dimakan, kalau nggak ada ya dia puasa gitu ya. Puasa sunnah itu niatnya bisa dadakan gitu. Kalau misalnya pagi habis ini dia tanya makanan dulu. Saya ada makanan kan? Oh tidak ada, gitu ya. Tidak ada. Ya udah saya berpuasa hari ini seperti itu. Tapi kalau puasa wajib harus niatnya dalam hari Pak ya. Nggak bisa dadakan. Pernah 3 bulan Rasulullah itu nggak ada asap, bukan nggak makan. Rasulullah itu tetap makan, cuma makan kurma dan air. Jadi kalau masak yang memasak di sana bikin masak roti Pak ya. Masak roti apa dipanggang atau di apa gitu ya, cuma digiling. Jadi tidak ada asap di rumahnya Rasulullah gitu ya. Kenapa? Bukan karena Rasulullah miskin loh. Rasulullah itu termasuk orang yang terkaya gitu ya. Tapi kan memang dia hidup sederhana. Dan dia juga tidak menggunakan kayanya semata-mata untuk dirinya gitu, tapi untuk dakwah. Sama seperti Khadijah, begitu dia meninggal juga tidak punya warisan apa-apa gitu. Bahkan untuk kain kafannya aja dia minta salah satu jubahnya Rasulullah SAW untuk jadi kain kafan. Karena kekayaannya habis, padahal dia wanita terkaya di Mekah pada saat itu. Mekah itu jadi pusat dunia dulu itu. Walaupun jahiliyah ya, banyak orang-orang ziarah di situ. Segala macam ziarah pusat dunia. Dan itu dari keuntungan itu jadi termasuk kota perdagangan penting waktu itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW dia punya rumah itu emang dekat masjid Pak ya, di belakang sebelah kiri masjidnya.
Jadi kalau Rasulullah SAW ya kalau misalnya azan biasanya memang sholat apa qobliyahnya di rumah gitu ya. Nanti kalau baru semua qomat baru beliau datang gitu ya, karena rumahnya dekat. Kalau mau boleh sholat apa qobliyahnya atau sholat rawatibnya di rumah gitu kan, sholat sunnah lebih baik di rumah gitu ya. Tapi kalau yang agak jauh ya nggak apa-apa juga sih sholat di masjid rawatib. Tapi perbanyak juga sholat di rumah gitu ya, supaya itu melatih namanya menghindari riya gitu ya. Kalaupun hitungannya nih kita ya, sholat kita di masjid yang dianggap riya sama Allah Taala kan tidak diterima ya Pak ya, tidak diterima sholat kita tidak diterima, tapi menggugurkan kewajiban tetap gitu ya, sholat wajib itu menggugurkan kewajiban, cuma memang tidak diterima. Nah, kita banyak sholat di rumah supaya mudah-mudahan yang sholat di rumah diterima, bisa buat menutupi sholat-sholat yang ada unsur rianya, karena ria ini nggak ada tahu gitu, kita tidak bisa merasa kadang-kadang gitu. Ria, ujung, sum'ah ya, itu hal-hal seperti itu. Banyak sholat di masjid, banyakin juga sholat di rumah. Banyak baca Quran di masjid, baca Quran juga di rumah. Itu menghindari, itu supaya seimbang. Nah seperti tadi, ada makanan di rumah, dia terpaksa puasa, bukan terpaksa ya, ikhlas berpuasa ya. Kita kalau misalnya pagi-pagi nggak ada makan ya puasa aja Pak, nggak apa-apa kan. Puasa itu kan bukan berarti nggak makan sehari itu bukan Pak. Sore nanti insya Allah makan lagi. Pada maghrib ya. Sebaik laki-laki bagi Rasulullah yang paling baik dan paling lembut terhadap istrinya. Istri jangan dimarah-marahin Pak. Kalau salah ya ditegur ya. Jangan kita menggunakan tangannya, kan istri nggak boleh itu. KDRT. Kalaupun kita marah ya kita baik diam, karena istri emang kadang-kadang susah dimengerti Pak ya. Ada waktunya hari-hari dia kadang susah dimengerti itu, kecuali hari-hari haid terutama itu. Dia emang emosinya lagi tinggi, apa-apa kadang-kadang bisa marah gitu. Jadi kita sebagai laki-laki harus paham, jangan sama-sama nyolot gitu. Kita laki-laki kita lebih kuat, tapi kalau dalam fisik kita lebih kuat gitu. Tapi kadang-kadang dalam psikis gitu, dalam batin kita lebih lemah dari istri gitu. Harus paham gitu. Nah ini Rasulullah sebagai hamba Allah yang paling mulia, yang sudah tentunya dijamin masuk surga, dan dia maksum gitu, dijaga dari kesalahan-kesalahannya gitu. Sedikit dia masalah sudah langsung ditegur, jadi maksum. Semua nabi maksum. Kalau wali maksum nggak? Wali nggak maksum Pak ya. Walaupun wali itu pewaris nabi, tapi dia tidak maksum. Memang Allah menjadikan demikian. Jadi nabi dan rasul maksum, dijaga dari kesalahannya, dijaga dari dosa-dosa besar maupun dosa kecil. Kadang-kadang gretek gitu. Kalau kita kan ini kritik kadang itu, kalau kritik itu mungkin terlalu banyak gerak atau kurang gerak gitu ya. Kritikan kepada kita gitu ya, atau terlalu lama atau terlalu keras beribadah bisa juga gitu. Sendi-sendi dan tulangnya ikut pergesekan gitu ya. Kurang makan, kurang minum juga bisa seperti itu. Hal-hal yang seperti itu yang bisa. Yang terjadi pada Rasulullah SAW. Dan juga sering kelaparan tuh, dia sering nahan perutnya itu dengan batu. Kita pernah gitu nggak Pak? Batu taruh sini Pak ya, taruh sini. Merah yang hijau, batu cincin, batu akik.
buat gaya boleh ya Pak, itu yang penting apa niatnya sunnah Rasulullah SAW pakai cincin itu dapat pahala Pak. Tapi kalau sunnahnya cari apa namanya cari kesaktian nggak dapat pahala Pak, malah dapat dosa. Saking begitunya gitu Rasulullah tidak makan gitu, supaya tidak terlalu perih ya diganjel aja gitu ya, diganjel. Nanti di akhir zaman nanti itu Pak kita nggak ada makanan, kita bukan nggak ada makanan, tapi mungkin kalau mendapatkannya itu kita harus menukar dengan akidah kita mungkin gitu di zaman dajjal nanti keluar gitu ya. Ya dengan apa kita makan? Caranya mungkin itu juga taruh batu dulu di perut Pak. Dan zikir Pak. Bapak kalau lapar coba Bapak zikir deh. Nah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. 100 kali, 200 kali. Wah, lagi lapar tuh. Bapak ya coba zikir. Hilang tuh lapar Pak. Coba aja Pak. Saya pernah nyoba gitu. Kalau lagi lapar, pas puasa, pas nggak sahur tuh kan lapar tuh. Zikir aja atau baca Quran boleh juga, atau sholawat boleh juga. Langsung kenyang Pak. Kenapa? Karena itu Pak, mulut. Mulut itu dia kalau dia banyak bergerak, dia akan mengirimkan sinyal ke otak. Itu, seperti kita mengunyah makanan. Mengunyah makanan. Jadi insya Allah kalau kita lapar, baca Quran, zikir, cuman jangan bayangin makanan. Kalau zikir jangan sampai bayangin makanan ya, lapar juga. Bayangin kebesaran Allah, bayangin kita mau ketemu Rasulullah SAW, seperti itu. Insya Allah laparnya hilang. Itu secara logisnya begitu. Mulut kita bergerak, gitu. Jadi sinyal mulut ini mengirimkan ke otak, otak itu mengirimkan ke perut gitu. Oh ini lagi makan ya gitu ya. Punya makanan. Padahal lagi berzikir. Nanti kita seperti itu. Makanya sering-sering latihan zikir. Nanti kalau kita ketemu Allahu a'lam, kalau kita ketemu dajjal nanti kita nggak dapat makanan, zikir aja. Itu udah jaminan. Nah ini sifat-sifat Rasulullah SAW juga. Dia nggak membeda-bedakan gitu ya. Orang yang berpenampilan tidak membedakan penampilan ya, siapapun kalau memang ibadah itu dia tidak merasa risih gitu ya. Ridho juga diledek orang gitu ya. Bahkan di Taif gitu ya. Taif itu sekitar 40 kilo dari Mekah ya, itu diledek gitu ya, diledek, dihina, diludahi, ditimpukin batu, bahkan Rasulullah itu jatuh diguling-guling Pak sama penduduk Taif itu. Anak-anak kecilnya dilempari batu gitu. Sampai Jibril turun itu udah kesel. Mana Rasulullah, apa saya balikan aja nih gitu. Saya balikan kota Taif itu gitu. Hancur dulu. Udah gregetan. Cuma Rasulullah yang tentunya diberi pandangan ilahiyah, asyaf gitu ya, dia bisa melihat ke depannya akan lahir daripada penduduk Taif ini orang-orang yang akan beriman. Ya akhirnya Rasulullah mau mendoakan gitu ya. Rasulullah juga kalau lagi jalan itu sama teman-temannya Abu Jahal Abu Lahab itu juga sering lemparin kotoran, tahu nggak main-main kita jalan dari rumah ke masjid dilemparin kotoran seperti itu, apa nggak kita keluar tuh itunya apa huluknya gitu, huluk. Lu kagak ngerti apa, gue nggak tahu nih gue siapa gitu. Seperti itu Pak. Bukan cuma jalan, karena lagi sholat
lagi sujud itu ditahan Pak, ditaruh batu itu kepalanya itu supaya nggak bisa, Rasulullah itu nggak bisa bangkit dari sujud seperti itu gitu. Sabar, sabar. Itulah pribadi Rasulullah SAW, orang yang kita teladani gitu ya. Rasulullah suka dipanggil Allah sebagai Sayyidina gitu. Karena maksudnya umatnya tidak boleh lebih. Tapi bukan kita tidak boleh berucap Sayyidina, Pak. Itu kan penghormatan kita ya. Misalnya Pak Santo, udah gak usah bilang saya Tuhan. Kan saya kan hormat sama Pak Santo. Tetap aja itu panggil. Toh saya kan tidak menuhankan Pak Susanto kan gitu kan, dengan sebutan itu, dengan sebutan Bapak gitu. Masa saya bilang Toh kan sopan. Bisa dipukul sama Pak Pri saya. Bapak gitu, atau misalnya Ustaz gitu kan, yang kalau raja lebih tinggi lagi gitu, yang dipertua apa yang segala macam yang mulia itu aja secara manusia kita menghormat gitu lah. Yang mulia Presiden Jokowi kan kita gitu kan, wih kan kayak gitu kan. Padahal kita sebagai rakyat, kita posisi kita lebih tinggi lebih presiden. Coba presiden itu kan pemegang mandat rakyat. Kita ini ya posisi kita secara actual ya kita lebih tinggi dari presiden. Presiden boleh kita pilih, tapi kita kan cara ini nggak mungkin begitu kan, bisa ditangkap pas pampres. Apa undang-undang ITE, penghinaan ya, pasal penghinaan. Yang terjadi kan seperti itu. Padahal sebenarnya dia makan pajak kita Pak, kita bayar pajak Pak. Lu ya benar kerja ya. Tapi tidak, kita di dalam Islam kita juga menghormati pemimpin. Pemimpin kita hormati. Tapi juga dalam rangka kita taati perintah Allah dan Rasulnya. Kita menghormati presiden. Cuma kita tidak bisa tegur. Kalau presiden salah ya kita bisa tegur. Cuma caranya mungkin kalau yang dalam sistem negara kita ya lewat parlemen seperti itu. Tidak bisa parlemen jalanan mungkin gitu kan. Parlemen jalanan sekarang kan agak susah. Kalau dulu kan demo sebenarnya kan nggak boleh, nggak bisa nggak perlu minta izin demo itu. Cuma pemberitahuan aja ke polisi. Pak, ini ada demo. Oh ya silakan. Polisi itu mengamankan aja. Bukan malah menghalang-halangi. Kalau sekarang kan sistemnya begitu. Jadi kita ya udahlah, kita ngeritik nggak bisa, ya doain aja lah. Sebagai umat ya, sebagai rakyat jelata ya kita doain semua pemimpin kita selalu itu aja sih. Itu lebih bagus begitu kan. Kalau kita maki-maki nggak ada hasilnya juga gitu. Malah kita dikena undang-undang ITE, penjara, nggak bisa kerja, nggak bisa kasih nafkah anak-anak istri, ya paling ngedumel gitu. Tapi kelamaan ngedumel juga negatif juga buat kita. Itu kan negatif buat kita, bukan buat dia juga. Kita marah-marah, kita hasad iri dengki gitu ya, itu negatifnya buat kita. Kita doain gitu ya, pemimpin kita, walaupun dia salah, walaupun dia zalim, yang mudah-mudahan cepat masuk surga ya. Cepat keluar gitu. Allah mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang lebih baik, bisa juga seperti itu. Tapi yang tidak menjamin juga, kadang-kadang nanti pemimpin bisa aja lebih buruk, kita nggak pernah tahu. Rasul yang sudah dijamin surganya begitu. Apalagi kita belum pasti, belum jelas Pak. Nasab kita belum jelas, ibadah kita juga belum tentu diterima gitu kan. Dosa kita juga belum tentu diampuni gitu kan. Makanya kita harap tadi syafaat. Karena nanti syafaat itu yang akan membebaskan, insya Allah membebaskan kita dari beban-beban setelah hidup ini. Ada beban alam barzah, beban padang mahsyar, beban timbangan, beban sirat sampai surga. Di surga juga belum tentu beres juga Pak. Jadi nanti surga itu kan cuma kenikmatan yang sebenarnya di dunia ada gitu ya. Kita makan, cuma mungkin bisa makan tidak terbatas. Kita mungkin tidak kenyang-kenyang, kita tidak buang air gitu ya. Kita tidak berkeringat pun kita ya. Jadi nggak ada bau gitu ya.
Tapi nanti ada orang yang surganya tingkat sekian. Kita masih bisa naik peringkat tetap beribadah lagi di zikir-zikir lagi nanti di surga gitu ya. Di surga ada 2 surah lupa yang dibaca. Surah apa? Kalau surah Al-Baqarah yang lain mungkin tidak dibaca di surga. Jadi nanti yang dibaca di surga itu surat Tauhid, surat Toha dan surat Yasin. Itu yang dibaca di surga lagi. Kita baca lagi di sana. Makanya sering-sering kita baca Yasin di sini, baca Toha supaya nanti ke bawah sampai surga sana gitu. Ya paling itu surat Yasin. Kan sekarang lagi tahlilan atau pengajian Yasinan. Paling aja gitu kan. Jadi kalau ini bagus gitu surat yang perlu kita yakin. Surat Yasin, surat Tabarok gitu ya. Hal-hal yang kita dianjurkan untuk menghafalnya gitu ya. Mendawamkannya sebagai amalan. Walau jadi saya di sini insya Allah dalam rangka itu menyampaikan apa yang saya tahu gitu ya, satu ayat saja. Satu ayat nggak perlu banyak Pak. Jadi dakwah itu nggak perlu nunggu kita jadi hafiz Quran, jadi imam mustahid gitu, ilmu-ilmu yang mungkin bagi kita berat dan cukup waktunya. Tapi kita tahu ayat salat berjamaah di masjid itu 27 derajat. Itu juga cukup Pak. Datang ke tetangga sebelah, lo belum kelihatan nih di masjid, yuk masjid yuk. Macam-macam bahasanya gitu ya. Karena itu juga mengingatkan gitu ya. Majelis ilmu ini wajib hukumnya. Jadi kita juga perlu mengingatkan pada saudara-saudara kita yang lain. Kita mengingatkan sholat berjamaah itu juga sunnah muakkad. Tapi kita mengajak majelis ilmu itu wajib, karena majelis ilmu hadir itu wajib. Paling tidak ada waktunya. Gitu. Tuntutan ilmu itu enggak selesai. Kita udah selesai kuliah, kita sudah bekerja, terus belum kerja ilmu enggak. Sampai kita mati kan? Bahkan dari mulai dia bisa dari mulai balita, dari mulai lahir sudah diajarkan ilmu untuk ilmu. Nggak bisa ke masjid beli buku baca, ya nggak ngerti banyak yang mengerti gitu ya. Sekarang kan begitu. Kalau ada majelis ilmu punya salah, kita bisa datang itu bagus itu. Saya nggak punya salah apa-apa Pak, cuma bisa tausiah, sharing aja, Bapak juga bisa tukeran sama saya gitu. Tapi itu paling tidak kita menghidupkan majelis ilmu. Mudah-mudahan yang kita sampaikan di sini bisa sama kita pahami, bisa kita laksanakan gitu. Kalau yang salah mau dikoreksi juga gitu. Barangkali itu ini juga ada buku Pak, buku dari Imam Tirmizi, bagus sekali bukunya. Detail pribadi. Di sini ada bentuk-bentuk fisik beliau, rambutnya, kulitnya, cara berjalannya. Terus kalau Rasulullah mengisi rambut itu seperti apa, seperti itu, hal-hal yang seperti itu. Disarankan oleh ahli Munzir ya. Ini karangan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi itu muridnya siapa? Imam Bukhari. Dia sejaman sama Imam Bukhari. Sama-sama pengarang hadis juga. Kalau ada Sahih Bukhari, Tirmizi ini Sunan Tirmizi. Sejaman. Jadi dia mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah tentang pribadi ini ada di sini semua. Kalau baca kita bisa resapi, kadang banyak orang bisa mimpi ketemu Rasulullah SAW. Mau mimpi ketemu Rasulullah? Mau nggak Pak? Saya nggak mau. Dan saya selalu berharap bisa ketemu Rasulullah di mimpi, walaupun cuma mimpi gitu. Karena itu suatu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang surga dunia,
mimpi ketemu Rasul itu juga mulia. Apalagi mimpi langsung berhadapan gitu ya dengan Rasulullah SAW. Kalau kita kan ini bukan keturunan Rasul Pak ya, jadi mungkin berat gitu ya. Tapi itu ya itu kita nggak boleh gini juga sama keturunan Rasul. Keturunan Rasul itu sedikit aja dia tasdik ketemu gitu, karena cucunya gitu kan, juriatnya gitu. Kecuali mungkin yang juriat-juriatnya masih nakal mungkin, tapi nanti akhirnya juga akan diinikan juga. Hadis sahihnya itu begitu. Keturunan Rasul itu walaupun melenceng sedikit, tapi akhirnya dia akan diluruskan lagi hari-harinya seperti itu. Jadi dulu ada cucu Rasul yang suka minum-minum gitu, segala macam, suka maksiat. Itu nanti akan ditegur juga, gitu, disadarkan. Nggak akhir-akhirnya emang benar-benar dia harus seperti itu cucu Rasul. Walaupun dia mungkin tadinya ada paham Syiah, banyak orang-orang Syiah dari habaib gitu ya. Ini diluruskan lagi, dia punya paham. Itu keyakinan kita. Kalau kita kan belum pas. Kalau kita, makanya kita berharap istiqomah di majelis istiqomah supaya kita bisa mau melenceng sedikit lurus lagi seperti itu. Barangkali itu kalau ada pertanyaan, anggapan tambahan mungkin dari Bapak sekalian, kami persilakan. Tutup dulu doa kepada Tuhan Yesus. Subhanallah dan juga syahadu la ilaha illallah wa atubu ilaih. Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.